Kita ucapkan bersama-sama, 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan, saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan, saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan, saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya mempercayai, dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percayakan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu, janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Amin. Mau diajar oleh firman Tuhan? Mau melakukan firman Tuhan? Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Maka janji-janji Allah akan digenapi dalam hidup saudara. Coba yang bawa Alkitab, angkat Alkitabnya. Berapa banyak yang bawa Alkitab? 4.000. HP, yang bawa HP. Kalau baca pakai HP. Oh haleluya, lebih banyak Alkitab. Nah, silakan. Kita tetap berdiri, kita baca Alkitab kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya masih bicara honor of my life, bagian 6. Mari kita baca Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Silakan dulu. Ya Bapak Ibu, kita belajar lagi bersama-sama Honor of my life. Sudah seri yang ke-6 ini. Dan seri yang pertama sampai yang ke-6 pagi hari ini, mungkin saya lanjutkan minggu depan bagian kita sekarang. Seri 1 sampai 6 ini itu bagiannya Tuhan. Tuhan sudah melakukan banyak hal untuk kita. Amin. Dan nanti minggu depan kita belajar apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan sudah memelihara kita, menjaga kita, Dia hidup dalam kita, Dia membentuk kita, Dia merancangkan yang terbaik bagi kita. Dan hari ini saudara kita belajar lagi apa yang Tuhan lakukan lagi. Dan ini adalah finish yang kita dapat dari Tuhan. Saudara-saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 6, murid-murid mengalami kegelisahan karena tidak lama lagi Yesus akan mati disalibkan. Mereka akan berpisah dengan Tuhan. Tapi saudara, perpisahan dengan Tuhan itu perpisahan yang hanya karena perpisahan tubuh aja. Tapi sesungguhnya Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Dia menyertai kita dimanapun kita berada. Hanya secara fisik murid-murid tidak bisa melihat Yesus lagi ketika Yesus sudah naik ke surga. Tapi janjinya waktu Dia mau naik ke surga, Dia berkata, Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman, sampai akhir zaman aku menyertai kamu. Itu berarti bahwa Yesus selalu bersama dengan kita. Saudara-saudara, dalam Yohanes pasal 16, 14 tadi, ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini, Martin Luther berkata begini, bahwa ini adalah khotbah yang terbaik, khotbah yang paling menghibur dan pernah disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya di bumi dan juga kepada kita. Jadi ini khotbah terbaik dan paling menghibur kepada murid-muridnya saat itu mengalami ketakutan, kegelisahan. Dan Tuhan berkata, jangan kamu apa? Gelisah. Aku ini pergi kemana? Ke rumah Bapakku. Dan ini khotbah yang memberikan kekuatan, penghiburan, khotbah yang terbaik yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Aku pergi ke rumah Bapa untuk apa? Menyediakan tempat bagiku. Dan kita mau belajar
Honor of my life. Ini saudara, poin kita. Surga menjadi apa? Amin. Jadi dia menyediakan tempat. Tema kita tadi, tema kita. Nah ini, Yesus menyediakan apa? Tempat bagi kita. Dan surga menjadi apa? Amin. Jadi jangan ada yang ragu loh tentang surga. Saya kalau dipanggil Tuhan nanti saya kemana perginya? Ini namanya tidak punya apa? Kepastian. Saya ditelepon oleh seorang, bukan cuma kita. Dia telepon, dia bilang karena suaminya ada affair dengan wanita lain, wanita lain, saudara. Dan dia cerita karena saya pernah khotbah di gereja itu. Dia cerita banyak. Dia rasanya frustasi karena dia lihat suaminya baik-baik gitu aja, tidak ada tanda-tanda kalau dia ada affair dengan wanita lain. Dan pembantunya lagi, dengan orang kaya. Ya, dia lihat suaminya itu nurut. Dia nurut sebenarnya, baik gitu di depan tampaknya begitu, tapi di belakang ada bermain gitu ya. Di belakang ada bermain. Dia telepon dan cerita dia karena WA juga, mohon kekuatan, mohon apalagi penjelasan apa yang harus aku lakukan katanya. Dan di saat dia mengalami titik lemah gitu, dia bilang gini, saya tidak tahu hidup ini, saya surga pun tidak pasti rasanya bagi saya. Sampai ngomong gitu, ini anak Tuhan, tidak tahu kalau saya sampai meninggal saya kemana katanya. Nah, saya bilang ini surga menjadi apa? Kepastian. Amin. Saudara yakin surga menjadi kepastian bagimu? Ya, ayatnya bilang, ini ayatnya, sebab aku pergi ke situ menyediakan apa? Tempat bagimu. Amin. Ya, karena itu Tuhan berkata, baca bersama ini, 2, 3. Jangan menyesal hatimu. Aku pergi ke situ menyediakan apa katanya? Tempat bagimu. Kalimat berikutnya kalau saudara perhatikan, yang kata pertama ini, percayalah kepada Allah. Itu pernyataan. Ya, dalam bahasa Yunani dijelaskan ini adalah sebuah pernyataan yang disampaikan Yesus kepada murid-murid. Percayalah kepada Allah. Artinya gini Bapak Ibu, Allah itu tidak kelihatan tidak Allah? Kepada murid-murid ini, Allah itu tidak kelihatan, tapi kamu percaya? Percaya. Makanya terus Tuhan berkata berikutnya, percayalah juga apa? Kepadaku. Nah, ini bentuk apa? Perintah. Jadi murid-murid diperintahkan supaya percaya kepada Yesus secara apa? Terus-menerus. Katakan amin. Jadi Anda jangan berhenti percaya kepada Yesus. Jadi murid-murid kala itu bersama dengan Yesus. Karena itu kalau saudara baca terus pasal 14 ini ayat berikutnya, mereka bertanya, Filipus diantaranya, tunjukkanlah Bapa kepada kami, cukup katanya. Maka Yesus berkata, kalau kamu lihat aku, sama dengan kamu melihat siapa? Bapa. Makanya Tuhan bilang ini, percayalah juga kepadaku. Kamu percaya kepada Allah, baik. Allah tidak kelihatan dan kamu mau percaya Dia. Sekarang percayalah juga kepadaku yang bersama denganmu. Amin. Dan mereka berkata gitu, perlihatkan Bapa kepada kami. Dan jawaban Yesus tegas, kalau engkau melihat aku sama dengan engkau melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sebab aku dan Bapa adalah satu. Nah, saudara, lalu Yesus berkata, ketika dia sudah bangkit, dia tunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia sudah hidup dari kematian. Dan Thomas waktu itu tidak ada di tempat. Dan Thomas berkata kepada murid yang lain, aku tidak percaya kalau aku belum apa? Melihat. Kemudian di satu kesempatan Tuhan menampakkan diri lagi kepada semua murid. Dan di situ ada juga Thomas. Dan Tuhan berkata kepada Thomas, Thomas, ayo kemari. Ini jariku, cucukkan tanganmu. Apa kata Thomas? Ya Tuhanku, ya Allahku. Dia percaya saudara. Dan Tuhan bilang gini untuk kita, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Anda tidak pernah melihat Yesus hidup di dunia, benar?
Benar? Seperti apakah Yesus itu Anda pernah tahu? Benarkah rambutnya Yesus pirang? Anda tidak pernah tahu. Benarkah rambutnya Yesus keriting? Kita tidak pernah lihat waktu dia di dunia. Apakah benar Yesus berjenggot panjang? Kita juga tidak pernah tahu. Apakah Yesus ganteng? Ganteng enggak? Kalau kita berkata ganteng, ya ditulis di tampan itu Tuhan dalam Yesaya. Semaraknya sudah tidak kelihatan karena penuh dengan luka-luka, darah. Ditancapkan mahkota duri sehingga wajahnya tidak semarak lagi, tidak tampan lagi. Nah, saudara, Anda tidak pernah hidup bersama Yesus di dunia bersama dengan Dia. Tapi saudara percaya? Iya, makanya Tuhan bilang kepada murid-murid yang pernah hidup bersama Dia, kamu harus percaya juga kepadaku ya. Sebentar lagi dia akan berpisah. Dan inilah khotbah yang paling terbaik yang pernah Tuhan sampaikan kepada murid-murid yang sedang mengalami kegelisahan. Kemana kami ini? Kemana nanti kita lihat? Thomas pun bertanya, kemana kami harus pergi mencari Engkau? Ya, kami tidak tahu jalan ke sana. Dan saudara-saudara, dan Tuhan bilang kepada murid-murid, aku itu pergi, bukan pergi kemana-mana, tapi pergi kemana? Kemana? Ke surga. Ngapain? Ini loh, owner of my life. Dia sediakan tempat bagi kita. Amin. Pemilik hidup kita, dia bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup kita. Dan dia siapkan tempat bagi kita. Ya, aku pergi ke sana, ke rumah Bapak untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi surga menjadi apa? Kepastian. Nah, saudara, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1. 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Coba kita lihat ayat ini. 2 Korintus pasal yang kelima. Korintus pasal yang kelima, ayat yang pertama. Mari kita ucapkan bersama-sama. Sudah menemukan? Sudah menemukan? Mari kita ucapkan bersama. 2, 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi siapa? Bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Allah menyediakan, Tuhan menyediakan, Yesus menyediakan tempat bagi kita di mana? Di surga. Jadi saudara, sama waktu Yohanes dalam surat Yohanes 15 tadi, aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Paulus berkata, kalau nanti kemah hidup kita ini dibongkar oleh Tuhan, maka Tuhan sediakan apa? Tempat bagimu. Kalimat ini menarik, saudara. Kata telah. Saudara perhatikan. Allah telah atau belum? Saya dapat pengertian baru baca ayat ini. Berarti sebenarnya tempat kita sudah siap semua. Tinggal dipanggil aja. Bukan gini. Oh, si A dipanggil karena rumahnya udah jadi. Sebenarnya telah ini loh. Oh iya. Tinggal antri aja kita berdiri. Siapa duluan ya? Yang dipanggil menempati rumah barunya. Saudara mau enggak menempati rumah baru? Angkat tangan yang mau duluan. Oh, aku semua. Tepuk tangan buat aku semua. Iya. Jadi Allah telah menyediakan apa? Tempat kediaman di surga loh. Bagi siapa? Bagi Anda dan saya. Amin. Ya, bagi orang yang percaya. Jadi waktu Yesus bicara kepada murid-murid, itu juga termasuk bagi kita. Jangan gelisah hatimu. Aku ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Dan itu juga berlaku untuk saudara dan saya. Bagi orang-orang yang apa? Percaya. Karena itu tadi Tuhan berkata, percayalah ya juga kepadaku. Amin. Anda termasuk orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Dan continue. Saudara tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Ya, masalah bisa menggoncang hidupmu, tapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Amin. Badai bisa menenggelamkan mungkin kita, tapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Sebab akhir hidup kita bukan di dunia ini. Akhir hidup saudara bertemu dengan Bapa di surga. Dunia kita tinggalkan dan kita berjumpa nanti dengan Bapa di surga. Itu tujuan akhir hidup kita.
yang menjadi serupa dengan Kristus, dan kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Percayalah kepada Tuhan dan tetaplah percaya. Paulus berkata juga bahwa Tuhan telah menyediakan tempat bagimu. Jadi ini untuk semua orang percaya. Karena itu saudara, lagi-lagi saya berkata, janganlah gelisah hatimu. Amin. Jadi kalau engkau sakit mungkin, jangan takut. Sekalipun kau berada di kamar ICU, bahkan sudah apa? Koma. Kadang-kadang orang, anak-anaknya atau mungkin siapa yang sakit ya, keluarga membisiki, tetap percaya Yesus, diingatkan gitu ya. Saya kok yakin saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, orang itu pasti diselamatkan. Amin. Amin. Dan itu ditulis Alkitab, tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Saudara bisa baca kalimat-kalimat yang tegas. Dia bilang gini, domba-dombaku pasti akan apa? Selamat, dan mereka pasti tidak akan apa? Binasa. Mereka pasti diselamatkan. Tidak akan, kata tidak akan itu loh, tidak akan binasa. Dan masih banyak lagi ayat lain mengungkapkan bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup kita. Dan perjuangannya untuk menyelamatkan kita bukan usaha kita loh, bukan pekerjaan kita ya. Jadi Tuhan benar-benar berjuang untuk menyelamatkan saudara dan saya dengan Dia harus mati di atas kayu salib. Ya, tolong kasih ada kursi, ada bapak ini. Iya. Ya, jadi saudara, Tuhan sampai berjuang sedemikian rupa untuk menyediakan tempat bagimu, dan saya yakin ini pasti. Kalau saudara sampai bisa kehilangan keselamatan ya, dengarkan baik-baik. Berarti keselamatan itu kamu peroleh, saudara peroleh, saya peroleh, kita peroleh karena usaha kita, benar nggak? Benar nggak? Kita harus jaga. Kalau kita tidak jaga maka apa? Maka itu namanya usaha saya, usaha saudara, usaha kita. Apakah demikian firman Tuhan berkata? Enggak. Nanti kita baca lagi ya ayat-ayat berikutnya. Jadi saudara, janganlah gelisah hatimu, Dia pasti menyediakan tempat bagimu. Dan ditulis gitu, telah. Yang percaya bahwa engkau sudah punya tempat di surga boleh angkat tangan. Yang belum, daftar dulu. Ya, kredit rumahnya terbatas saudara. Saudara lihat lagi. Ya, surga menjadi tempat kepastian dalam Efesus pasal 2. Nah ini, kayak kita baca Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat yang ke-6. Efesus 2 ayat yang ke-6. Sudah menemukan? Mari kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan apa? Tempat bersama-sama Dia, dengan Dia di surga. Lagi-lagi saudara, Paulus berkata, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan apa? Di mana? Siapa yang disediakan? Siapa yang diberikan? Orang percaya. Dan kalau saudara baca perikop dari ayat ini saudara, apa perikopnya? Semuanya adalah karena apa? Kasih karunia. Semuanya adalah karena kasih karunia. Ya saudara, jadi semua karena kasih karunia, maka Allah memberikan, menyediakan, telah menyediakan apa? Tempat bagimu. Saudara-saudara, Paulus mengatakan pada ayat 1, dahulu, kamu dahulu saudara, saya, kita semua sudah mati karena apa? Pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi dengan kita sudah mati dengan pelanggaran kita, dengan dosa-dosa kita, mana mungkin kita bisa meraih surga kalau bukan campur tangannya Tuhan. Amin. Mana mungkin Anda bisa berjalan kepada surga. Nanti lihat nih, murid-murid tanya, bagaimana caranya kami ke sana? Loh, dia juga tidak tahu. Orang yang bersama Yesus saja tidak ngerti. Dan kita mencatat yang tahu jalan ke surga hanya satu-satunya adalah siapa? Yesus. Mana mungkin saudara bisa? Kalau Anda bisa, dengar baik-baik.
orang Muslim juga bisa. Kalau Anda bisa dengar baik, orang Hindu juga bisa. Kalau Anda bisa dengar, orang-orang pemeluk kepercayaan juga apa? Bisa. Siapa lagi? Orang Buddha, mereka tidak perlu percaya udah. Cukup dengan apa? Usaha mereka. Cukup dengan usaha mereka supaya mereka masuk surga. Dengan cara apa? Mereka lakukan syariat-syariat agama yang diajarkan di agama mereka. Bahkan kadang-kadang saudara, mereka jangan-jangan secara perbuatan, jangan-jangan mereka lebih baik dari kita. Jangan-jangan mereka lebih baik daripada kita. Tapi bukan itu ukurannya Tuhan. Tuhan berkata, aku akan berbelas kasihan kepada siapa aku akan apa? Berbelas kasihan. Aku mengasihi kepada siapa aku mengasihi. Bahkan sampai dia berani berkata, aku membenci Esau dan mengasihi siapa? Perbuatannya bagaimana Esau atau Yakub? Secara perbuatan bagaimana? Esau itu pergi berburu, pulang, bawa buruannya ke rumah, dia masak hasil buruannya itu dia berikan sama siapa? Ayahnya senang banget itu. Lalu ditiru sama siapa? Lalu Yakub nipu ayahnya enggak? Ngaku-ngaku jadi apa? Esau. Aku Esau. Bapaknya bilang, kalau dengar suara Yakub, tapi masakannya siapa? Esau ya. Coba nak kamu mendekat. Dia dekat lagi. Penipu itu pintar. Dia dekat lagi. Waktu bapaknya pegang, mungkin bapaknya bilang satu-satunya kunci nih. Saya tahu Esau tahu, karena bapaknya udah mulai rabu matanya, tidak bisa jelas melihat. Satu-satunya kunci nih, kamu Esau atau Yakub ya. Dipeganglah itu tubuhnya, tangannya. Kalau waktu dipegang berbulu, itu bulunya siapa? Bulunya Esau atau bulu apa? Iya ya, tangannya berbulu. Diraba, iya ini anak saya, tapi suaranya siapa? Yakub. Lah gitu Tuhan ngomong apa? Aku membenci Esau, aku mengasihi Yakub. Menurut saudara Tuhan benar atau enggak? Hah? Benar enggak Tuhan? Salah enggak Tuhan? Dua yang dipilih dari antara dua orang ini bersaudara, malah si penipu yang dia apa? Dicintai Tuhan. Amin. Anda tidak mau nipu. Kalau Anda tidak mau nipu, tidak dicintai Tuhan. Yang mau nipu angkat tangan. Nyatanya gitu ya. Kita baca, aduh, gimana sih ini Tuhan ya? Ya itu namanya kemarin khotbah saya. Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Ya, dia kasih upah satu apa? Dinar kepada orang yang bekerjanya 1 jam. Tapi dia kasih juga upah 1 dinar kepada orang yang bekerja 12 jam. Adil tidak? Halo? Atau saudara pilih mana? Kerja 1 jam dapat 1 dinar? Atau saudara pilih kerja 12 jam dapat 1 dinar? Pilih yang mana? Nah itu maunya manusia kayak gitu kan. Kerjanya 1 jam dapatnya. Makanya yang bersungut-sungut yang mana? Yang mana yang bersungut-sungut? 12 dinar. Dan saudara tahu ini gambaran kehidupan orang Kristen. Ada orang Kristen baru percaya Yesus, belum lama percaya Yesus, lalu cinta Yesus luar biasa kepada orang ini. Anda dan saya sudah berpuluh-puluh tahun, tapi kayaknya cinta Yesus kurang kepada saya. Saudara gimana? Ini kan belum lama terima Tuhan. Saudara dengar, banyak kesaksian ini yang bertobat banyak banget. Saya kemarin mendengar satu orang lagi wanita, hidup dalam garis keras dan bertobat, intinya terima Yesus. Terima Tuhan. Dan ini semakin Tuhan melanda umat-umat manusia ini, supaya datang kepada Dia. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa owner of my life itu Dialah yang berupaya menyelamatkan hidupmu. Dialah yang menyediakan tempat bagimu di surga, bukan karena usahamu. Nah kita baca saudara ayat berikutnya. Coba lihat ayat berikutnya 89. Ayat 89. Mari kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan apa? Hasil usahamu, tetapi
pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Jangan ada orang yang apa? Kenapa? Karena itu bukan hasil usahamu. Kenapa? Itu bukan hasil pekerjaanmu. Yang naik di atas kayu salib siapa? Yesus, bukan Anda dan saya. Yang menebus dosamu bukan Anda dan saya. Darah yang dipakai bukan darah saudara. Darahnya siapa? Darahnya Yesus. Itu yang dia bawa datang kepada Bapaknya. Bapak, ini bukan lagi darah binatang untuk menebus dosa orang Israel. Bapa, ini darahku sendiri untuk menebus manusia yang berdosa, bukan hanya Israel, kita semua juga. Aku telah menyucikan mereka dengan darahku. Amin. Amin. Aku telah mengampuni mereka. Aku telah menyembuhkan mereka. Dan oleh dulur-dulur Tuhan kita disembuhkan. Saudara, jadi bukan hasil apa katanya? Usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Dengar Bapak Ibu. Dalam ayat 5 tadi, Yohanes pasal 14 ayat yang kelima, ya, Thomas bilang gini. Jadi, bagaimana kamu tahu jalan ke situ? Nah, lihat nih. Kalau dia mau usaha, Thomas aja udah tahu. Gimana kami tahu jalan ke situ? Udah ngerti. Thomas ini kurang apa? Dia pengikut Yesus, murid Yesus, 12 rasul. Tapi dia juga bertanya, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kemana kau pergi Tuhan? Dan bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ketika Yesus berkata kepada Thomas, aku pergi kemana aku pergi, nanti kamu juga pergi ke sana. Thomas bilang, kami tidak tahu Tuhan pergi kemana dan bagaimana kami tahu jalan ke situ. Jadi dengan usaha manusia untuk masuk surga, pasti apa? Pasti apa? Tidak baca ya? Dengan usaha manusia untuk masuk surga pasti apa? Ada nama Gatot sini, ganti cepat. Gatot itu artinya gagal total. Capek saudara. Capek gimana caranya berulang-ulang berusaha, tetap hasilnya apa? Gatot. Gagal total. Dengan usaha manusia, maka gagal total. Sebab itu manusia tidak akan pernah sampai ke surga tanpa Yesus. Kita buka Alkitab kita dalam Yohanes kembali. Saudara lihat Yohanes 14 tadi. Ya, ini dialog yang menarik. Kita awali dari ayat 4 tadi. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana kau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Baru ayat 6. Kita ucapkan bersama. 2, 3. Akulah jalan dan kebenaran. Terus. Ini saudara, perhatikan kalimat ini. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada. Dan jangan berkata gini, berarti aku bisa datang dong dengan usaha saya sendiri. Tidak bisa. Kalau kita melakukan syariat agama kita itu hanya respon kita kepada keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Itu hanya respon kita beribadah ini bukan supaya Anda masuk surga. Tidak. Anda beribadah karena responmu kepada kasih karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Amin. Responmu, engkau datang membawa korban persembahanmu, persepuluhanmu. Responmu kepada Tuhan ketika kau mengucapkan syukur kepadanya, itu respon Anda. Karena Tuhan sudah menyelamatkan hidupmu, maka kita meresponi. Respon, kita hanya merespon. Tapi bukan ada volunteernya, bukan ada yang menjadi penentu. Tuhanlah yang menjadi penentu dalam hidupmu. Amin. Surga neraka itu bukan Anda yang menentukan. Katakan amin. Tapi Tuhan yang menentukan. Karena kalau Anda berusaha, Anda menjumpai namanya Gatot, gagal total. Lalu usaha kita, kalau kita beribadah, apa yang kita dapatkan? Kalau saya memuji Tuhan, apa yang saya dapatkan? Kalau saya menyembah Tuhan, kalau saya berbuat baik, tenang aja. Tuhan bilang gini, kalau kamu setia aja sampai akhir, aku sediakan apa katanya?
Mahkota Tuhan berikan nanti. Ada upah yang Tuhan berikan. Nah, itulah usaha yang kita kerjakan itu. Saya ingin masuk surga plus dapat upah. Amin. Saya ingin masuk surga plus dapat apa? Mahkota. Saya kepingin supaya saya dapatkan mahkota. Nah, saudara, yang kedua, ini surga menjadi apa? Tempat kediaman kita bersama. Kita baca ayat 3. Kita baca ayat 3. Yohanes 15 ayat yang ketiga. 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun akan berada. Iya, saudara. Jadi surga menjadi apa? Tempat kediaman bersama dengan Tuhan. Kapan? Selamanya. Haleluya. Makanya Tuhan bilang gini kepada Thomas, kepada murid-murid, jangan apa? Gelisah perpisahan kita di dunia ini itu sifatnya sementara, dan memang kita harus berpisah. Karena aku bukan dari dunia, kata Tuhan. Aku dari mana? Surga. Dan bahkan Paulus berkata, kewarga negara kita pun sesungguhnya adalah kewarga negara kita di mana? Di surga. Dan dunia tempat kita ini, Paulus berkata, ini tempat kita sementara. Kita sebagai pendatang di dunia ini. Kita hanya sebagai pendatang, bukan tempat kita sesungguhnya. Dan karena itu Yesus harus kembali. Dan hebatnya Yesus kembali ke surga menyediakan apa? Tempat bagimu. Owner of my life. Sayang kepada saudara dan saya. Dia tunjukkan benar-benar semua dia lakukan untuk saudara dan saya. Sampai kepada puncaknya nanti. Dia bilang jangan takut kalau mau menjemputmu. Aku sediakan tempat bagimu. Bahkan Paulus berkata, aku telah sediakan tempat bagimu. Allah telah menyediakan tempat bagimu. Jadi tidak ada lagi yang takut. Amin. Amin. Saudara, seberapa banyak Anda yakin kalau Tuhan memanggilmu, engkau masuk surga? Coba. Benar engkau yakin ya? Amin. Tidak ada lagi bertanya, kemana kami pergi Tuhan? Kami tidak tahu. Dan kami tidak tahu jalan ke situ. Dan Tuhan tadi jawab apa? Akulah jalan. Ya, akulah jalan. Tidak ada orang yang dapat datang kepadaku. Bayangkan ini, tidak ada. Di ayat yang lain dia berkata, akulah pintu menuju kemana? Surga. Semua harus melalui aku. Penentunya siapa? Anda atau Tuhan? Tuhan kan? Jangan bikin pintu sendiri. Pintu yang saudara bikin itu pintu sesat. Jalan yang saudara bikin itu jalan apa? Jalan sesat. Gatot nanti, gagal total. Kita ini hidup karena anugerah. Lagu pertama tadi begitu ya, mengatakan, terima kasih Yesus, terima kasih. Itu aja yang kau ucapkan, terima kasih Tuhan. Siapa aku ini? Anda tahu diri Anda kan? Amin. Saya tidak masuk surga? Tidak. Tapi Tuhan berikan itu kepadamu. Haleluya. Anda tidak layak menempati surga. Surga itu tempat kudus. Amin. Sedangkan Anda dan saya penuh apa? Kudus. Jadi tidak ada tempat-tempat kudus di surga. Surga itu tempat apa? Makanya aku heran saudara. Kalau di surga Anda dapat nanti apa? Banyak lagi. Ya, jadi surga menjadi tempat kediaman kita bersama Tuhan selamanya dalam kekekalan. Dan murid-murid gua senang gak murid-murid ini? Halo? Yang waktu dia merasa ditinggalkan Tuhan mau berpisah, bisa, dan Tuhan bilang gini, hei, nanti kamu dan aku selamanya, amin. Yang rindu Tuhan angkat tangan. Rindu bersama Tuhan selamanya, amin. Oh enak banget, saudara tahu di surga tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi air mata. Engkau tidak bergumul lagi dengan penyakitmu, engkau tidak bergumul lagi dengan masalah ekonomimu. Yang ada engkau hidup bersama dengan Dia dalam sukacita, amin. Sukacita oleh Roh Kudus, engkau hidup dalam kebenaran, damai sejahtera memenuhi hidupmu, amin. Itu yang ada di surga. Engkau tidak mikir lagi, wah anak saya lulus enggak. Enggak mikir lagi, wah baru saya lolos enggak ya? Enggak.
Nggak mikir lagi saudara ikan saya. Oh, saya lihat ikan saya 1 ekor saudara, saya lihat di YouTube. Wih, dihargai berapa? 15 juta. Ika bilang, kayak mendadak om. Iya kalau laku. Itu harganya segitu. Pak Tulus bilang, jual pak. Sabar pak. Yang beli belum ada. Harganya ditulis 15 juta kok. Nanti boleh naik ke atas lihat ikan saya. Wah luar biasa bagus. Tapi jangan mengingini milik sesamamu, amin. Nanti sudah lihat bilang gini, oh pak aku mau yang ini. Mati aku. Mana dia itu? Wah itu dia. Dia tahu ikan kesayangan opa yang mana. Aku mau itu opa. Ya saudara, jadi kita tinggal bersamanya dengan Tuhan dalam kekekalan. Saya tidak bisa bayangkan yang Paulus bilang gini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan bilang, aku sediakan bagimu. Poin kita yang terakhir. Ya, mari kita berdiri bersama. Kita baca ayat 3. Efesus 1 ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat yang ketiga. Kita baca anunya ya, perikopnya, dan kita baca ayat 3. Sudah menemukan? Mulai. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Jadi Tuhan luar biasa, Dia sediakan tempat bagi kita. Dan surga menjadi kepastian. Amin. Surga menjadi tempat kediaman kita bersama Tuhan. Amin. Bukan hanya itu, Tuhan bilang ini, surga menjadi tempat engkau menerima apa? Oh, janji-janji Allah. Banyak janji Allah saudara. Janji jasmani, janji rohani. Dia bilang engkau akan menerima nanti. Apa itu berkat-berkat rohani? Engkau hidup terus dalam kekudusan. Engkau diampuni selama-lamanya. Apalagi engkau dimuliakan selama-lamanya. Kita mulia bersama Tuhan. Tapi saudara, ada berkat-berkat jasmani juga yang Tuhan berikan kepadamu. Baik waktu kita hidup di dunia sekarang, Alkitab berkata maupun hidup yang akan datang. Tuhan sediakan berkat. Ada banyak mahkota yang Tuhan sediakan. Berapa banyak orang yang merindukan. Aku tidak tahu kalau tidak rindu. Tapi kalau saya rindu sekali pakai mahkota. Mahkotanya Ratu Elizabeth misalnya. Mahal deh itu. Halo? Wah, mungkin bertatakan berlian. Dan Tuhan bilang, aku punya mahkota lebih dari itu. Dan aku berikan kepadamu. Amin. Engkau yang setia, engkau dapat mahkota. Engkau yang menang, engkau dapat mahkota. Kami gembala, ada mahkota khusus juga diberikan. Dapat juga mahkota. Dan saudara, hebatnya gini, mahkota bisa diraih siapapun. Nah itu, dengan usaha keras kita. Dan hebatnya lagi, mahkota jemaat jangan-jangan bisa lebih banyak daripada pendetanya. Jemaat mungkin lebih hebat dari pendetanya, tapi orang tidak tahu apa yang dilakukan oleh jemaat ternyata lebih baik dari pendetanya, dan dia lebih banyak nanti apa? Mahkotanya. Dan Tuhan bilang kamu menerima nanti di mana? Di mana? Di surga. Jadi mimpi kali ya, kepingin dapat pahala, surga aja belum. Menerimanya mahkota itu, pahala itu di mana? Di surga. Jadi langkah pastinya surga dulu di tangan, amin. Baru langkah berikutnya dapat apa? Pahala. Mau dapat pahala di mana coba? Kalau tidak dapat surganya gimana? Dapatnya di mana? Di neraka, iya. Di situ banyak artis-artis itu. Itu Madonna bilang gini saudara, diinjili. Ya diinjili. Marilyn Monroe, Billy Graham ini mendatangi Marilyn Monroe, menginjili dia. Dia bilang aku tidak butuh Tuhan, aku tidak butuh kamu penginjil. Pendeta, aku tidak butuh kamu. Madonna lebih gila lagi. Jangan halangi aku berjalan menuju neraka. Oh no, karungmu. Dia sampai ngomong gitu. Kalungnya sih kalung salib. Tapi dia bilang jangan halangi aku menuju kemana? Ke neraka. Marilyn Monroe diingatkan sebelum dia mati nih. Billy Graham datang kepada dia. Tidak butuh katanya. Haleluya.
Ya, jadi kita bersyukur bahwa telah menyelamatkan saudara dan saya. Dia berikan kasih karunia-Nya, dan bukan karena aku berusaha, tidak. Bukan karena aku bekerja lelah, tidak. Dia berikan dengan cuma-cuma. Amin. Engkau terima dengan cuma-cuma, dan Tuhan berkata sekarang, beritahu kepada semua orang, aku jalan kebenaran dan hidup. Amin. Beritahukan kepada orang sekitarmu, kepada keluargamu, bahwa kalau kau ingin berjumpa dengan Tuhan di sorga, maka dialah satu-satunya jalan keselamatan itu. Dialah Yesus yang menyelamatkan hidupmu. Dialah Yesus yang menebus dosamu. Dialah jalan keselamatan itu, jalan kepada surga. Tidak ada orang yang dapat datang kepada Bapa di surga tanpa Dia. Beritahu kepada orang sebanyak mungkin. Dan hari ini orang makin terbuka. Mereka makin mencari kebenaran. Di mana itu kebenaran? Dan Yesus berkata ini, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tuntunlah orang-orang yang belum menerima Tuhan. Bawalah mereka datang, terutama keluargamu. Amin. Supaya pastikan seluruh keluargamu menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Tuhan bilang gini, percaya saja. Percayalah. Ya, dan Tuhan memberkati kita. Amin. Ayo pemain musik.